Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan amalan kita ini benar-benar ikhlas. Benar-benar kita lakukan hanya untuk mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut Allah lipatkan pahala amalan ini dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-15, dan bab ini di dalam kitab aslinya diberi judul Al-Insanu Bainal Jabri wal Ikhtiyar. Al-insanu bainal jabri wal ikhtiyar, yang artinya manusia antara dipaksa dan diberi kebebasan memilih. Di sini kalau di terjemahannya disebutkan manusia antara takdir dan kehendak. Ya, ini terjemahan yang kurang pas ya. Yang lebih pas, manusia antara dipaksa dan diberi kebebasan memilih. Maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibuat karena ada sebagian kelompok dalam Islam yang menganggap bahwa manusia itu dipaksa. Manusia itu seperti daun yang digerakkan oleh angin. Jadi daunnya tidak bergerak. Yang menjadikan dia bergerak adalah angin. Kalau anginnya bergerak ke kanan, maka daun itu pun ke kanan. Anginnya ke kiri, daunnya juga ke kiri. Anginnya ke atas, anginnya ke bawah, daun itu mengikuti arah angin itu. Ada sebagian kelompok di dalam Islam yang menganggap manusia itu juga seperti itu. Jadi kita datang ke sini itu dipaksa sama Allah. Kita sekarang mengadakan kajian ini dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang disebut oleh para ulama sebagai kelompok Jabriyah. Jabr. Kelompok yang menganggap bahwa manusia itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kelompok
yang mereka mengatakan manusia itu bebas sebebas-bebasnya. Jadi manusia itu bebas menciptakan masa depannya. Manusia itu bebas menulis sendiri sejarah hidupnya. Bebas menentukan arah tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada takdir di sana. Karena katanya kalau ada takdir berarti Allah enggak adil. Mereka lah yang disebut sebagai kelompok Qadariyah. Ini berkebalikan dengan yang tadi. Qadariyah adalah kelompok yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mentakdirkan amalan kita. Jadi kita bebas mau ke kanan ya ke kanan, ke kiri. Kita lakukan apapun itu semuanya bukan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok yang pertengahan, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis takdir seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluknya ini sampai hari kiamat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu hak. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan iradah, memberikan kehendak kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia. Akan tetapi kehendak manusia, keinginan manusia tidak akan mungkin bisa keluar daripada keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi yang berkehendak dari kalian maka dia bisa berjalan dengan lurus. Maksudnya orang yang ingin meniti jalan yang lurus dia bisa. Orang yang berkehendak memilih jalan yang lurus dia bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Dan setelah itu Allah katakan wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tapi kalian itu tidak bisa berkehendak kecuali Allah berkehendak. Maksudnya kehendak manusia tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak manusia tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan manusia itu tidak dipaksa. Manusia itu bebas memilih pilihannya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran al-haq itu dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang berkehendak silahkan dia beriman. Barang siapa yang berkehendak silahkan dia kufur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kehendak kepada makhluknya, kepada hambanya. Faman syaa'a, barang siapa yang berkehendak, kehendak ini dari hambanya. Falyu'min, silahkan dia beriman. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, silahkan dia kufur. Allah kasih pilihan kepada kita. Kita ketika datang ke sini, apakah kita merasa dipaksa oleh Allah? Tidak. Kita tidak merasa dipaksa oleh Allah sama sekali. Ana gerakkan tangan ini. Ana sekarang hentikan. Ana kepengen bergerak lagi. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Tapi semua gerakan ana ini, ana hentikan sekarang. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Jadi ana tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala.
kita sekarang berada di sini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, setiap dari kita sudah ditulis bahwa si fulan nantinya akan hadir di majelis ini. Ini duduknya di sini, ini duduknya di belakang, ini di tengah, ini di depan. Ini nanti akan ngantuk, ini nanti tidak ngantuk. Semuanya sudah tertulis dan akan terjadi seperti itu. Itulah kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketinggian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Yang akan terjadi, bagaimana dia akan terjadi, Allah tahu semuanya. Dan itulah yang dicatat dalam takdir. Ya, intinya bab 15 ini adalah bab yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir. Jangan sampai kita menafikan takdir menjadi qadariyah. Jangan sampai kita juga terlalu ekstrim sehingga mengatakan bahwa manusia itu dipaksa. Ya, tidak ada keinginan bagi kita seperti keyakinannya Jabriyah. Kita harus yakin bahwa kehidupan kita sudah dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya, tapi kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pilihan kita. Baik. Di sini disebutkan manusia antara dipaksa dan diberi kebebasan memilih. Baik. Disebutkan di sini penyesatan berfikir atas nama takdir. Ini sebenarnya di buku aslinya, di bahasa Arabnya tidak ada judul ini. Baik. Di buku aslinya langsung disebutkan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya dan menafikan hakikat nama-nama dan sifat-sifatnya. Menafikan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa disadari mereka menanamkan kebencian terhadap Allah dalam diri makhluknya. Ya, saya ubah beberapa kata karena ya saya bandingkan dengan naskah aslinya seringkali kurang sesuai. Serta menghalangi mereka untuk mencintai dan mentaatinya. Saya ulangi, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya dan tidak menafikan hakikat nama-nama dan sifat-sifat dan menafikan hakikat nama-nama dan sifat-sifatnya, tanpa disadari mereka menanamkan kebencian kepada Allah dalam diri makhluknya serta menghalangi mereka untuk mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh perbuatan orang-orang sesat tersebut, seperti mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya bahwa ketaatan hamba tidak ada gunanya di sisi Allah. Ada orang-orang yang menyebarkan pemahaman ini. Tidak ada gunanya ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau taat, kita mau salat, kita mau menerapkan syariatnya sebaik mungkin, kalau Allah nantinya menghendaki kita masuk neraka, kita akan masuk neraka. Ada orang-orang yang menyebarkan pemahaman seperti ini. Ya, seperti mereka menanamkan pada diri orang yang lemah imannya bahwa ketaatan hamba tidak ada gunanya di sisi Allah. Meskipun ketaatan itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dengan penuh ketulusan lahir maupun batin. Mereka juga menanamkan pemahaman bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin seorang hamba akan aman dan selamat dari makar tipu daya Allah. Pasalnya menurut mereka, Allah bisa saja mengalihkan orang yang bertakwa dari tempat ibadah yang mulia ke tempat pelacuran yang hina. Dari tauhid dan zikir mengingat Allah kepada kemusyrikan dan kelalaian. Bahkan Allah bisa saja membalikkan hatinya 180 derajat dari iman yang tulus kepada kekufuran. Keyakinan seperti ini lahir dari kekeliruan dalam memahami hadis yang sahih dan juga dari beberapa hadis batil yang sebenarnya tidak disabdakan oleh Nabi SAW yang maksum. Lantas mereka mengklaim
bahwa inilah hakikat tauhid. Dan untuk menguatkannya, mereka pun berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya nanti dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengatakan Allah bebas. Bisa saja orang yang mentauhidkan Allah nantinya disiksa di neraka. Bisa saja orang yang melakukan kesyirikan nantinya dimasukkan ke dalam surga. Mereka mengatakan demikian. Ketika dikatakan itu kan menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil. Mereka menjawab dengan ayat ini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh tidak ditanya tentang perbuatannya. Kita tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Allah bebas melakukan perbuatannya sekehendaknya. Walaupun itu kezaliman. Tapi mereka mengatakan kalau yang melakukan kezaliman itu Allah, maka itu bukan kezaliman. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang perbuatannya. Yang boleh ditanya tentang perbuatannya itu mereka, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dengan firman-Nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ya, makar di sini maksudnya azab ya, hukuman. Hukuman yang tidak terduga-duga. Mereka juga berdalil dengan firman-Nya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, menghalangi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ya, bisa jadi seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang asalnya itu melakukan ketaatan tanpa dosa apapun, tiba-tiba dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan yang tidak benar seperti ini. Nanti akan dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau di sini masih menjelaskan tentang hakikat atau kenyataan-kenyataan dari orang-orang yang berkeyakinan bahwa hamba Allah ini dipaksa oleh Allah. Ini keyakinan-keyakinan yang sesat ya, keyakinan yang menyimpang, tidak benar. Mereka juga berargumen dengan takdir yang menimpa iblis. Pada mulanya iblis termasuk golongan malaikat yang paling taat kepada Allah. Dia telah sujud di hampir semua petak langit dan rukuk di hampir semua tanah di bumi. Akan tetapi takdir dan hukum ketentuan Allah tidak bisa ditolaknya. Allah membalikkan kondisi dirinya yang semula indah menjadi sesuatu yang paling buruk. Bahkan sebagian ahli makrifat mereka mengatakan, seyogyanya kamu takut kepada Allah seperti kamu takut kepada singa yang mungkin akan menerkammu meskipun kamu tidak menganiayanya dan tidak pernah melakukan kesalahan kepadanya. Ya, mereka menyamakan ya Allah dengan perbuatan singa. Ya, singa bisa menerkam siapapun yang dekat dengan dia, walaupun orang yang dekat dengan dia itu tidak bersalah. Allah juga bisa saja seperti itu. Selain itu mereka juga berdalih dengan hadis Nabi SAW. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian bisa saja dia benar-benar melakukan amalan penduduk surga, yaitu amalan ketaatan, hingga jarak antara dia dan surga hanya tinggal satu hasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu orang itu melakukan amal perbuatan penghuni neraka
hingga akhirnya dia pun masuk neraka. Ya, dengan hadis ini mereka mengatakan ini disebutkan ada orang yang melakukan amal kebaikan sampai tinggal satu hasta dengan surga. Tapi karena takdirnya adalah menjadi ahli neraka, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia melakukan amalan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk neraka. Ini menurut mereka, ya, hadis ini menunjukkan bahwa amalan kita itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya kita beramal ini. Karena bisa jadi kita masuk neraka dengan amalan-amalan ini. Ini ya penyimpangan dalam akidah dan keyakinannya. Mereka juga berdalil dengan athar dari sebagian salaf. Akbarul kabair al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Dosa yang paling besar adalah merasa aman dari makar atau hukuman Allah yang datang tiba-tiba dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal tentang perkataan Aun ibn Abdullah atau yang lainnya. Di dalamnya disebutkan bahwa imam ini rahimahullah pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma la tu'minni makrak. Ya Allah, jangan engkau amankan diriku dari makarmu, dari hukumanmu. Mendengar ucapan itu, Aun pun menyanggahnya. Yang benar, ucapkanlah Allahumma la taj'alni mimman ya'manu makrak. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku salah seorang yang merasa aman dari makarmu. Ya, ketika disebutkan makar, ya, hukuman yang datang tiba-tiba, ya. Bisa jadi orang asalnya ibadah terus. Kemudian setelah itu Allah menghendaki dia masuk neraka dan dijadikan dia jadi ahli maksiat. Dan akhirnya masuk neraka. Ya, ini dalam pemahaman mereka seperti itu. Mereka membangun keyakinan di atas pemahaman yang sangat keliru. Mereka membangun keyakinan di atas pemahaman yang sangat keliru. Yaitu pengingkaran akan adanya hikmah, alasan, dan sebab pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka meyakini seperti itu? Karena mereka tidak meyakini adanya hikmah pada perbuatan Allah. Mereka tidak meyakini adanya alasan yang mulia pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini adanya sebab kenapa Allah melakukan ini dan itu. Makanya mereka bebas mengatakan seperti itu. Allah itu melakukan sesuatu ya sekehendaknya, bukan karena tujuan tertentu. Allah melakukan sesuatu bukan karena ada hikmahnya, bukan karena ada kebijaksanaannya, bukan. Tapi karena Allah ingin melakukannya. Karena Allah ingin melakukannya. Kalau Allah ingin mengadab seseorang, Allah akan adab. Walaupun dia orang yang bertauhid. Sudah Allah kepingin. Tidak ada hikmah. Tidak ada alasan. Tidak ada sebab. Allah kepingin mengadab dia, Allah akan adab. Kalau Allah ingin memberikan nikmat kepada seseorang, Allah akan kasih nikmat kepada seseorang. Walaupun dia ahli maksiat. Allah masukkan dia ke surga bisa jadi. Karena Allah perbuatannya tidak ada alasannya, tidak ada hikmahnya, tidak ada sebabnya. Allah melakukan ya karena ingin melakukan. Ini akidah inilah yang menjadi dasar perkataan-perkataan tadi atau keyakinan-keyakinan tadi. Bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan seseorang tanpa kesalahan sama sekali. Mereka akhirnya mengatakan berarti ketaatan tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kemaksiatan tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seperti itu. Taib. Mereka yakin, ini masih menjelaskan tentang keyakinan yang menyimpang ya. Mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan makhluk
bukan untuk suatu hikmah atau karena sebab tertentu. Akan tetapi perbuatan Allah tersebut hanya berdasarkan kehendak murni. Hanya berdasarkan kehendak murni. Ya seperti ya misalnya anak ingin minum ya. Ketika anak ditanya, kenapa antum minum? Anak akan menjawab, anak haus. Anak ingin tenggorokan anak enak, makanya anak minum. Ini kalau seperti ini jawabannya berarti ada alasannya. Ada sebabnya. Tapi kalau ketika anak ditanya, kenapa antum minum? Kemudian anak jawab, karena anak ingin minum. Karena anak ingin minum. Maka ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban ingin minum. Ya memang ingin minum. Enggak, saya enggak ingin jawaban itu. Jawabannya adalah kenapa, alasannya. Harusnya jawabannya adalah kenapa ingin minum. Karena memang ingin saja. Ini bukan jawaban alasan. Kenapa kamu masuk ke masjid? Karena ingin masuk masjid. Itu bukan jawaban. Beda kalau jawabannya, anak ingin masuk masjid karena ingin sholat. Anak masuk masjid misalnya karena di masjidnya dingin, di luar panas. Itu alasan. Tapi kalau dikatakan anak ingin masuk masjid saja, maka ini bukan jawaban dari alasan. Ya, makanya di sini disebutkan bahwa mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan makhluk bukan untuk suatu hikmah atau karena sebab tertentu. Akan tetapi perbuatan Allah tersebut hanya berdasarkan kehendak murni. Tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan maupun sebabnya. Dengan kata lain, menurut mereka Allah tidak berbuat untuk sesuatu dan tidak pula karena sesuatu. Perbuatan Allah bukan untuk tujuan tertentu. Dan bukan karena sesuatu yang tertentu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berhak menimpakan azab yang paling pedih kepada orang yang taat. Sebagaimana dia berhak memberikan limpahan nikmat berupa pahala kepada musuh-musuh Allah dan para pelaku kemaksiatan. Akhirnya seperti itu. Tidak ada masalah. Karena tidak ada hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal tersebut, yakni mengadab orang yang taat dan memberi nikmat kepada pelaku kemaksiatan, bagi Allah itu sama. Ini dalam keyakinan mereka. Kita tidak mungkin menolaknya kecuali jika Nabi SAW memberitahukan sebaliknya. Karena hanya dengan pemberitahuan dari beliaulah kita dapat mengetahui tidak mungkin Allah melakukan hal seperti itu. Bukan karena di dalam dirinya ada unsur kebatilan dan kezaliman. Sebab mustahil ada kezaliman di dalam dirinya. Sama seperti kemustahilan suatu tubuh berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu. Atau terjadinya malam dengan siang dalam satu waktu. Atau menjadikan sesuatu itu ada sekaligus tidak ada dalam satu waktu. Ya, dalam pemahaman mereka, dalam keyakinan mereka, mereka menganggap bahwa Allah itu tidak mungkin zalim. Tidak mungkin ada perbuatan zalim bagi Allah. Tidak mungkinnya itu seperti tidak mungkinnya malam dan siang dalam satu waktu, di satu tempat. Seperti tidak mungkinnya benda itu bergerak dan diam dalam satu waktu. Sehingga kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengadab orang yang taat, itu menurut mereka bukan zalim. Karena dilakukan oleh Allah, maka itu bukan kezaliman. Kalau misalnya Allah memberikan nikmat kepada orang yang melakukan kemaksiatan, maka itu bukan kezaliman. Yang maksiat diberikan nikmat, yang melakukan ketaatan diberikan siksa. Ini menurut mereka kalau dilakukan oleh Allah maka bukan kezaliman. Karena kezaliman itu mustahil. Mustahil
ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang menyimpang ya. Taib. Yang berikutnya, berpikir lurus tentang takdir. Apabila seorang mau berpikir, mau merenung, niscaya dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang akan mendekatkan diri kepada Allah apabila hukumnya tidak jelas dan makarnya bisa menimpa siapa saja semaunya, semau Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mungkin hamba itu mau mentaati dan mengikuti perintah Allah jika kondisi demikian, jika kondisinya demikian. Sementara waktu kita di dunia hanyalah sedikit. Bukankah kita akan merugi di dunia dan di akhirat apabila kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup dalam waktu yang sedikit ini dengan meninggalkan syahwat dan membebani diri dengan ibadah-ibadah yang berat, sedangkan kita sendiri tidak yakin sepenuhnya terhadap manfaat ibadah-ibadah tersebut. Ya maksudnya gini ya, terus untuk apa kita melakukan ketaatan kalau kenyataannya seperti itu? Lebih baik kita di dunia senang-senang saja bermaksiat. Akhirnya kan sama, dua-duanya tidak tahu mana yang nantinya dikasih nikmat, mana yang nantinya dimasukkan ke dalam azab. Kalau keadaannya seperti itu, ya lebih baik kita senang-senang saja di dunia ini tanpa melakukan syariat yang memberatkan diri kita. Baik. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengubah iman kita menjadi kufur, tauhid kita menjadi syirik, taat kita menjadi maksiat, kebaikan kita menjadi kejahatan. Dan seandainya kita dikekalkan dalam hukuman-hukuman, dan seandainya kita dikekalkan dalam hukuman-hukumannya. Jika keyakinan ini sudah terpatri di dalam hati seseorang hingga meresap di dalam jiwa, maka apabila mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, niscaya mereka tidak akan mengindahkannya. Ini di dalam bukunya kebalik ya. Dia mengatakan tidak mengacuhkannya. Tidak mengacuhkan itu apa? Memperhatikan. Tidak mengacuhkan berarti memperhatikan, memperdulikan. Ya sebaliknya. Yang benar tidak mengindahkannya. Kalau orang punya keyakinan seperti tadi, maka dia tidak akan melakukan ketaatan. Dia akan susah untuk melakukan ketaatan. Karena pada akhirnya, kalaupun dia melakukan ketaatan, tidak ada jaminan bagi dia. Dan orang akan memilih untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia berpikir bisa jadi dia masuk surga dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Taib. Mereka tidak ubahnya seperti seseorang yang mengatakan kepada anak kecilnya. Seperti seseorang yang mengatakan kepada anak kecilnya, gurumu itu, wahai anakku, kalaupun kamu belajar dan berbuat baik, kamu sopan dan tidak kurang ajar kepadanya, boleh jadi dia tetap akan memarahi dan menghukummu. Juga sebaliknya, jika kamu malas, wahai anakku, dan tidak mau mengerjakan tugas, bahkan tidak mengerjakan perintahnya, boleh jadi gurumu itu akan sayang kepadamu. Boleh jadi dia akan menghormatimu. Doktrin yang demikian akan bersemayam di hati si anak sehingga membuatnya tidak percaya lagi dengan ancaman gurunya. Jika ia berbuat kesalahan, dan dia juga tidak akan percaya lagi dengan janji gurunya kalau dia berbuat kebaikan. Iya, ini berbahaya sekali doktrin yang seperti ini. Apabila anak itu dewasa dan layak untuk mengatur urusannya dan memegang jabatan tertentu, orang tuanya mengatakan, lihatlah penguasa negeri ini.
Ini orang tua mengatakan kepada anaknya yang sudah dewasa. Dan anak ini sudah pantas untuk memegang jabatan-jabatan tertentu di negerinya. Kemudian orang tua ini mengatakan kepada anaknya, lihatlah penguasa negeri ini. Ia membebaskan pencuri dari tahanan. Lalu menjadikannya menteri yang punya wewenang. Di sisi lain, penguasa ini menangkap orang yang baik, yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, lalu menahannya. Hingga kemudian dia membunuh dan menyalibnya. Doktrin seperti ini akan menumbuhkan rasa benci si anak terhadap penguasa negerinya. Dan akan menghilangkan rasa percayanya terhadap janji dan ancaman pemimpin negerinya. Pupuslah rasa cinta di dalam hati si anak kepada pemimpinnya. Dan dia pun akan takut kepada penguasa itu sebagaimana takutnya ia kepada orang zalim yang menangkap orang baik-baik untuk dihukum. Akhirnya anak tersebut mengalami krisis kepercayaan terhadap perbuatan yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Dia tidak percaya lagi akan adanya perbedaan antara perbuatan baik yang membuatnya tentram dan perbuatan buruk yang membuat dirinya tidak nyaman. Lantas, adakah sesuatu yang dapat menjadikan hamba lari menjauh dari Allah dan benci kepada Allah melebihi pemahaman yang seperti ini? Bahkan seandainya orang-orang ateis berusaha membuat para pengikutnya membenci agama hingga mereka meninggalkan Allah, niscaya kaum ini, misalnya orang-orang yang berpemahaman seperti itu, niscaya orang-orang ateis itu tidak akan mampu melakukan sesuatu yang lebih parah daripada keyakinan sesat ini. Para penganut keyakinan ini mengira telah menempatkan tauhid dan takdir secara benar. Dengan keyakinan itu mereka juga menganggap telah membela agama Islam dan melawan ahli bid'ah. Padahal kitab-kitab Allah, apalagi Al-Quran dan para rasulnya justru bersaksi bahwa mereka telah melakukan hal yang sebaliknya. Demi Allah, benar kata pepatah, musuh yang pandai tidak lebih berbahaya daripada teman yang bodoh. Maka seandainya para juru dakwah mengikuti cara yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam mengajak umat manusia ke jalannya, niscaya kehidupan dunia ini akan menjadi teratur dan tidak ada kerusakan di dalamnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk memahami yang sebenarnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melakukan perbuatannya sesuai dengan kebijaksanaannya. Ada kebijaksanaan di sana. Allah melakukan sesuatu untuk tujuan yang mulia. Allah melakukan sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa orang menjadi bejat? Ya memang karena dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia bejat. Dia menjadikan dia pantas dengan kebejatan itu. Kenapa seseorang bisa terus istiqamah di atas kebaikan? Allah berikan nikmat itu. Kenapa? Karena memang dia pantas dengan kenikmatan itu. Dia berusaha, dia berjuang dalam kebaikan. Akhirnya Allah berikan dia keistiqamahan. Orang yang sudah berjuang untuk istiqamah, tulus, jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ingin mendapatkan husnul khatimah, Allah akan kasih. Bukan seperti orang-orang tadi ya. Walaupun dia sudah jujur, dia sudah taat dengan semaksimal mungkin, bisa jadi dia su'ul khatimah. Bisa jadi Allah menjadikannya su'ul khatimah. Ini pemahaman yang tadi yang sesat. Pemahaman yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat itu karena ada hikmahnya. Ada sebabnya. Ada alasannya. Makanya tidak mungkin Allah mengazab orang yang mentauhidkannya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan surga orang yang kafir sampai mati. Tidak mungkin. Itu sudah jelas. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di sini, Allah yang maha benar lagi maha menepati janji. Di situ disebutkan maha sempurna. Yang lebih tepat al-wafi adalah zat yang maha menepati janji. Di kitab aslinya ya, as-sadiq al-wafi. As-sadiq itu yang maha jujur, maha benar perkataannya. Sedangkan al-wafi itu zat yang maha menepati janjinya. Allah yang maha benar lagi maha menepati janji telah memberitahukan bahwa Dia memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Allah memperlakukan manusia itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kalau dia selalu condong kepada keburukan, dia menginginkan keburukan, dia senang dengan keburukan, maka ya akhirnya dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Kalau ada orang yang berusaha ingin melakukan ketaatan, berusaha mendekat dengan amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melakukan amal saleh. Allah memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, Allah memberikan ganjaran sebagaimana amal perbuatan mereka. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas akan dianiaya atau dizalimi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak perlu khawatir akan dikurangi pahala atau akan ditambah dosa dan kesalahannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal saleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan atau menzalimi sekecil apapun upaya yang dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ini di surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Di awal ayat Allah katakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman walaupun sebesar semut merah yang kecil. Dzarrah itu semut merah yang kecil. Ini ungkapan ini digunakan orang Arab untuk menyebut sesuatu yang sangat kecil sekali. Allah tidak akan menzalimi hambanya sama sekali sekecil apapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika ada kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ngasih pahala ya karena ada amalan saleh. Itulah alasan kenapa Allah ngasih pahala. Ada amalan salehnya, ada sebabnya, ada hikmahnya. Allah ngasih dosa ya karena dia melakukan dosa. Allah ngasih dia misalnya hidayah karena orang itu memang pantas dengan hidayah. Dia mencarinya, dia jujur dengan Allah dalam hatinya. Akhirnya Allah kasih hidayah. Ada orang yang tersesat misalnya. Kenapa dia tersesat? Ya karena memang dia melakukan sesuatu yang menjadikannya tersesat. Bukan karena ketaatan akhirnya dia tersesat, enggak. Dia melakukan sesuatu yang menjadikannya tersesat. Ada hikmah, ada sebab, ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada si fulan
dan memberikan kesesatan kepada si Allan. Namun kadang-kadang kita juga tidak tahu. Tidak tahu alasan itu. Tidak tahu sebabnya. Yang akhirnya menjadikan kita menganggap kadang-kadang Allah kok enggak adil. Kadang-kadang Allah tidak adil. Karena dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu apa hubungan musibahnya dengan keadaannya. Ada orang-orang yang menganggap Allah tidak adil terhadap dirinya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia belum bisa menghubungkan antara musibah yang menimpa dia dengan keadaan dia. Pasti ada keadaan dia yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah tersebut. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita itu lemah. Dan kita sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adil. Allah tidak akan menzalimi hambanya sama sekali. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim seterusnya, meskipun nilai perbuatan seseorang hanya sekecil biji sawi, ini penerjemahan biji sawi, ini menurut anak kurang tepat ya. Ya ini biji sawi itu kecil ya, tapi lebih kecil semut merah. Kemudian semut merah pun dalam bahasa Arab itu maksudnya bukan semut merahnya, tapi sekecil apapun. Sehingga lebih enak diterjemahkan dengan terjemahan yang kita fahami saja. Misalnya dengan mengatakan meskipun nilai perbuatan seorang hamba itu sangat kecil sekali, niscaya Allah akan membalasnya. Lebih enak langsung dialih bahasakan dengan cara seperti itu. Jadi dalam bahasa kita gimana mengungkapkannya, ya sudah ungkapkan itu. Meskipun nilai perbuatan seorang hamba itu sangat kecil sekali, niscaya Allah akan membalasnya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan dia akan membalas satu kebaikan dengan pahala 10 kali lipatnya. Dan Allah melipat gandakannya hingga 700 kali lipat. Allah bisa melipat gandakan pahala amalan seorang hamba hingga 700 kali lipat. Bahkan hingga berlipat-lipat ganda jumlahnya. Ya bahkan bisa jadi Allah misalnya memberikan pahala kepada orang yang berpuasa bisa lebih dari 700 kali lipat. Misalnya Allah katakan tentang orang yang memaafkan dan melakukan islah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya terserah Allah. Berarti bisa jadi pahalanya itu lebih dari 700 kali lipat. Taib. Allah lah yang dapat memperbaiki hati orang-orang yang berbuat kerusakan. Dialah yang menerima hati orang-orang yang berpaling darinya. Dialah yang menerima taubat orang-orang yang berdosa. Dialah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Dialah yang menyelamatkan orang-orang yang celaka. Dialah yang mengajari orang-orang yang bodoh. Dialah yang membuka mata orang-orang yang kebingungan. Dialah yang mengingatkan orang-orang yang lalai. Dialah yang memberi perlindungan kepada orang-orang yang terlantar. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah yang bersangkutan benar-benar membangkang dan bersikap angkuh kepadanya. Ya, di garis bawahi ini yang berbeda dengan keyakinan tadi yang menyimpang tadi. Perbedaannya di sini. Allah hanya akan menjatuhkan hukumannya kepada seseorang setelah yang bersangkutan benar-benar membangkang dan bersikap angkuh kepadanya. Itu pun setelah dia berkali-kali mengajaknya untuk kembali kepadanya. Itu pun setelah Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengajaknya untuk kembali kepadanya serta mengakui rububiyah dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hingga jika pelaku kemaksiatan itu sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk memenuhi panggilan Allah
serta mengakui rububiyah dan keesaannya, maka ia pun akan disiksa karena kekufuran, kesombongan, dan pembangkangannya terhadap Allah. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman yang dapat membuatnya menyalahkan diri sendiri atau menyesali perbuatannya. Selain itu, agar ia menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzaliminya, melainkan dialah yang menzalimi diri sendiri. Selain itu, agar ia menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzaliminya, melainkan dialah yang menzalimi diri sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah tentang penghuni neraka, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya. Jadi ahli neraka nanti mereka benar-benar mengakui dosa-dosa mereka. Coba bayangkan ya. Ketika kita melakukan ketaatan, itu minimal Allah lipat gandakan pahalanya hingga berapa? 10 kali lipat. Itu minimal. Bisa 20 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa lebih dari itu. Tapi minimal 10 kali lipat. Kalau kita melakukan kemaksiatan, satu kemaksiatan akan mendatangkan dosa berapa? 1. Jadi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Orang yang antara dosa dan pahalanya imbang, itu dengan satu ketaatan, maka di sana harus ada 10 kemaksiatan agar bisa imbang. Sedangkan orang tidaklah masuk neraka kecuali ketika keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini kan berarti orang yang sudah keterlaluan. Untuk imbang saja dia cukup melakukan satu kebaikan, dia bisa melakukan 10 kemaksiatan. Itu untuk imbang. Tapi ternyata dia ini keburukannya lebih berat. Berarti kemaksiatannya sudah sangat luar biasa. Itu baru yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ya, sudah sangat baik sekali kepada hambanya. Sudah disiapkan semuanya. Mau sholat sudah disiapkan, ada kenikmatan-kenikmatan yang bisa menjadikan seseorang bisa sholat. Dia dikasih kesempurnaan tubuh, dia dikasih kesehatan, dia dikasih rizki. Masjidnya juga sudah dibangunkan, ya. Tinggal melakukan amal kebaikan. Kemudian ketika melakukan amal kebaikan, kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Makanya akhirnya ahli neraka tidak bisa berbuat apa-apa. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosanya. Tetapi mereka jauh dari rahmat Allah. Tapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Celakalah penghuni neraka tersebut. Allah juga berfirman mengenai orang-orang yang dibinasakan Allah di dunia. Bahwa setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan merasakan azabnya, mereka pun menyesal dan berkata, Ya wailana, inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Betapa celakanya kami. Betapa celakanya kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi akhirnya mereka ya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka disiksa, diazab oleh Allah ya karena sudah keterlaluan. Sungguh kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai yang tidak dapat hidup lagi.
Diceritakan pula di dalam Al-Quran tentang para pemilik kebun yang dibuat rusak oleh Allah akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka berkata ketika melihat kebun tersebut, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar-benar zalim. Al-Hasan, maksudnya Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang-orang itu dimasukkan ke dalam api neraka meskipun hati mereka memuji Allah, tetapi hal itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksanya. Oleh karena itu Allah berfirman, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kalimat segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam dalam ayat di atas berbentuk adverbial yang menerangkan keadaan. Artinya mereka dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan pada saat yang sama Allah dipuji atas azabnya itu. Dengan kata lain, Allah benar-benar membinasakan mereka bersamaan dengan waktu mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pembinasaan dan penghancuran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dipuji atasnya. Sebab Allah melakukan semua itu karena hikmah dan keadilan Allah yang sempurna serta pada tempat yang tepat. Dan orang yang memahami konteks ini akan mengatakan hukuman itu tidak layak ditempatkan selain di tempat ini. Bahkan tempat ini hanya layak diisi dengan hukuman. Oleh sebab itu, setelah memberitahukan ketetapan hukumnya di antara para hambanya serta menyatakan bahwa orang-orang yang beruntung akan masuk surga dan orang-orang yang celaka akan berada di neraka, Allah berfirman, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan diberikanlah keputusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkanlah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yang berhak masuk neraka, Allah kasih neraka. Berhak masuk surga, Allah masukkan ke surga. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya dipuji, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dipuji. Karena inilah keadilan. Walaupun Allah memasukkan sebagian dari hambanya ke neraka, perbuatan ini pun perbuatan yang terpuji. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan subjek pada kalimat waqila dan diucapkanlah, untuk menunjukkan makna yang bersifat umum, yaitu ketika semua makhluk menyaksikan hikmah, keadilan dan karunia Allah tersebut, mereka semuanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu konteks umum tersebut juga dinyatakan dalam firman Allah tentang keadaan para penghuni neraka. Qila dkhulu abwaaba jahannam. Dikatakanlah kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Seolah-olah semua makhluk yang ada pada hari pengadilan itu mengucapkan kalimat perintah untuk masuk ke dalam neraka tersebut. Bahkan anggota badan dan roh mereka, juga bumi dan langit pun turut mengucapkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan bahwa apabila dia membinasakan musuh-musuhnya, dia pasti akan menyelamatkan para kekasihnya. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan membinasakan seluruh manusia semata-mata karena kehendaknya saja. Buktinya ketika Nabi Nuh alaihi salam memohonkan keselamatan untuk anaknya, Allah memberitahukan bahwa anaknya itu akan tenggelam disebabkan keburukan dan kekufurannya. Jadi tenggelamnya anaknya Nabi Nuh itu bukan tanpa alasan. Ada alasan yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab anaknya tersebut, yaitu kekufuran dan keburukan amalnya. Allah tidak berfirman, sesungguhnya aku menenggelamkannya semata-mata karena kehendak dan kemauanku, tanpa sebab dan tanpa dosa. Allah pun menjamin untuk menambah hidayahnya kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Allah tidak mengatakan bahwa dia akan menyesatkan mereka dan membuat usaha mereka sia-sia. Allah juga menjamin akan menambah hidayah kepada orang-orang yang bertakwa dan mengikuti apa yang diridainya.
dan Allah memberitahukan bahwa dia hanya akan menyesatkan orang-orang yang fasik, yakni mereka yang mengingkari perjanjian dengan Allah yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyesatkan orang yang mengutamakan kesesatan. Maksudnya orang yang mendahulukan kesesatan. Dia lebih memilih sesat. Dan yang lebih memilih jalan kesesatan itu daripada jalan petunjuk. Jadi sebenarnya orang-orang yang sesat itu di depannya sudah ada pilihan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Tapi orang-orang tersebut memang senang memilih jalan keburukan. Orang-orang tersebut memang senang memilih jalan keburukan. Ana jadi ingat ya, ada sebagian orang yang memang keadaannya buruk. Memang keadaannya buruk. Dia orang yang suka ke kafe, minum-minuman, ya, pacaran. Sudah asalnya dia di sebuah kota, dia tinggal di sebuah kota. Kemudian dia ingin menjadi baik. Akhirnya pindahlah untuk belajar di kota lain, belajar ilmu agama. Di kota lain tersebut, karena memang dia sudah senang dengan dunia-dunia hiburan. Di kota tersebut pun akhirnya yang dia cari adalah tempat-tempat hiburan. Mungkin pertamanya dia masih semangat untuk belajar. Tapi ketika futur, ketika lemah semangatnya, dia cari tempat-tempat yang seperti itu. Orang yang sudah bertahun-tahun di tempat itu tidak tahu tempat-tempat yang seperti itu. Orang ini baru sampai ke tempat itu sudah tahu. Ada bar ini, ada kafe ini, ada. Jadi memang kecondongan dia itu kepada sesuatu yang tidak baik. Ini seperti orang yang asalnya di Indonesia, misalnya dia di sini orang yang tidak baik. Kemudian dia ke Saudi. Maka yang diperhatikan dia adalah sesuatu yang tidak baik. Dia cari misalnya tempat untuk kemaksiatan di sana. Dia akan tahu kabar-kabar tentang hal-hal yang buruk di sana. Yang orang yang di sana sudah bertahun-tahun pun tidak tahu tempat-tempat yang seperti itu. Kenapa dia miring-miring ke sana? Kenapa dia nyimpang ke sana, miring terus? Karena memang dia punya kecondongan ke situ. Dia punya kecondongan ke situ. Makanya Allah kasih untuk dia hal-hal yang seperti itu. Kalau dia hatinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, memang ingin kebaikan, maka Allah tidak akan memperlakukan dia seperti itu. Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan keadaan dirinya. Allah itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kezaliman, tidak akan berbuat kezaliman kepada hambanya sekecil apapun. Baik. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menambah hidayahnya kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Allah tidak mengatakan bahwa dia akan menyesatkan mereka dan membuat usaha mereka sia-sia. Allah juga menjamin akan menambah hidayah kepada orang-orang yang bertakwa dan mengikuti apa yang diridainya. Dan Allah memberitahukan bahwa dia hanya akan menyesatkan orang-orang yang fasik, yakni mereka yang mengingkari perjanjian dengan Allah yang telah ditetapkannya. Allah hanya menyesatkan orang-orang yang mengutamakan kesesatan dan lebih memilih jalan kesesatan itu daripada jalan petunjuk. Itulah yang menyebabkan kesesatan terpatri kuat di dalam pendengaran dan hatinya. Dia juga akan membalikkan hati siapapun yang tidak senang kepada petunjuknya, tidak mengimaninya, ataupun malah mencampakkan dan menolaknya.
Dibalikkanlah hati dan penglihatan orang itu sebagai hukuman baginya. Karena ia telah menolak dan mencampakkan petunjuk Allah yang telah muncul dan diketahuinya. Seandainya Allah mengetahui ada potensi kebaikan pada jiwa yang telah ditetapkan untuk sesat dan sengsara, niscaya dia akan memberinya pemahaman dan petunjuk. Ya, ini penting sekali. Seandainya Allah mengetahui ada potensi kebaikan pada jiwa orang yang telah ditetapkan untuk sesat dan sengsara, niscaya Allah akan memberinya pemahaman dan petunjuk. Namun Allah namun Allah mengetahui bahwa jiwa itu memang tidak layak menerima anugerah dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan hal-hal yang bisa menjadi alasan manusia untuk tidak taat kepadanya, menegakkan hujjah dan memberikan sebab-sebab hidayah kepada mereka. Allah tidak akan menyesatkan hambanya kecuali orang-orang yang fasik dan zalim. Dia hanya akan mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas dan hanya akan menimpakan fitnah kepada orang-orang munafik disebabkan perbuatan mereka sendiri. Sesungguhnya noda yang menutupi hati orang-orang kafir itu disebabkan oleh usaha dan amal perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itulah yang menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan itu yang menutupi hati mereka. Allah juga berfirman tentang golongan orang-orang Yahudi, musuhnya. Wa qaulihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Jadi karena kekafirannya akhirnya Allah tutup hati mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa Dia tidak akan menyesatkan orang-orang yang diberinya petunjuk kecuali setelah menjelaskan hal-hal yang harus mereka jauhi. Namun karena tabiat buruknya, setelah itu manusia tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, lebih memilih penyimpangan daripada kebenaran. Dengan demikian ia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitan dan musuh Rabbnya. Ya, ini yang berkaitan dengan bab ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menzalimi hambanya. Kita hidup di dunia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan jalan-jalan itu. Silahkan kita memilih jalan itu. Silahkan kita memilih jalan-jalan itu. Pilihan-pilihan kita itu memang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilihan kita itu bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memilihnya sendiri. Ya, kita yang memilihnya sendiri. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita tahu yang seperti ini, harusnya kita benar-benar ya mengatur hati kita. Jangan sampai yang ada di dalam hati kita itu menyelisihi apa yang tampak dari kita. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu, ya. Allah tahu gerak-gerik hati kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Jangan sampai kita menyembunyikan keburukan dalam hati kita. Jujurlah kepada Allah, berusahalah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar memuliakan kita dan memberikan pahalanya yang agung untuk kita semuanya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada yang bertanya, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya tadi tentang poin terakhir bahwa kita harus jujur kepada Allah. Saya teringat dengan hadis intasdiqillaha yasduka. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Mohon dijelaskan syarah hadisnya, khususnya pada bagian apa maksud dari Allah jujur kepada kita. Apakah ada kemungkinan Allah tidak jujur kepada kita kalau kita tidak jujur kepada Allah? Atau bagaimana tentang hadis tersebut? Syukran Ustaz. Baik. Iya, maksudnya kalau kita benar-benar tulus, ya. Kita benar-benar tulus dalam amal-amal kita. Kita misalnya salat, memang kita salat karena Allah. Kita salat ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas ketulusan itu dengan ketulusan. Allah akan balas amalan itu dengan pahala yang sesuai dengan amalan tersebut atau bahkan lebih dari amalan tersebut. Ketika kita tulus untuk mencari hidayah, Allah akan sampaikan kita kepada hidayah. Ketika kita tulus dalam tunduk dan patuh kepadanya, maka Allah akan jaga kita di atas hidayah. Allah akan jaga kita di atas kebaikan sampai ke surganya. Beda kalau kita tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ya seperti tadi. Kelihatannya dia ngasih misalnya sedekah. Dilihat orang dia baik sekali. Tapi ternyata tujuannya adalah untuk riya. Atau misalnya orang-orang di hari-hari ini tujuannya agar dipilih menjadi caleg. Agar dipilih menjadi pemimpin negeri ini. Kelihatannya baik, tapi ternyata ya di dalamnya buruk. Ini tidak jujur, ini tidak tulus. Maka ketika tidak tulus, ya Allah tidak menerima amalan itu. Allah ya tidak menerima amalan itu, bahkan Allah murka. Karena itu ya kalau riya jadinya kesyirikan. Dan Allah itu paling benci dengan kesyirikan. Kalau ada orang misalnya kelihatannya membaca Al-Quran. Tapi ternyata sebenarnya dia ingin dipuji oleh orang-orang. Ini tidak jujur dalam beramal. Tidak tulus dalam beramal. Ini tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membalasnya dengan kebaikan. Allah bahkan akan membalasnya dengan keburukan karena sebenarnya yang dia lakukan adalah keburukan. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan Allah tidak tulus, tidak mungkin ya. Maksudnya tidak mungkin Allah itu melakukan kezaliman. Iya, tidak mungkin Allah melakukan kezaliman. Jadi tidak mungkin Allah mengkhianati perbuatan hambanya. Kalau memang perbuatan hambanya itu baik, maka balasannya akan baik. Kalau ternyata perbuatannya buruk, ya balasannya akan buruk. Dan di antara keburukan adalah amalan yang dimasuki riya di dalamnya. Wallahu a'lam. Ustadz, saya punya kenalan yang stres, khawatir masa tuanya, karena pekerjaan yang tidak menentu. Sedangkan sekarang susah cari kerja. Karena umur mau keluar negeri jadi TKI. Sulit belajar bahasa. Bagaimana kami bersikap agar bisa memotivasi kenalan agar tidak putus asa dan stres. Jazakumullahu khairah. Iya. Sampaikan kepada dia bahwa Allah itu sudah menjamin rizki masing-masing hambanya. Allah itu sudah menjamin rizki masing-masing hambanya.
Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah wajib memberikan rizki kepadanya. 'Alallahi rizquha. Jadi rizki mereka itu menjadi tanggungan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Jadi jiwa itu tidak akan mati sampai dia benar-benar mengambil rizkinya dengan lengkap dan sempurna. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa khawatir. Yang penting para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita memikirkan tugas kita. Tugas Allah itu pasti Allah lakukan. Allah itu menjamin rizki setiap hambanya. Allah pasti akan sampaikan rizki itu kepada kita. Jangan pikir ini. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan Allah akan lakukan itu. Yang harus kita pikirkan adalah tugas kita. Apa tugas kita di dunia ini? Tugas kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah, kemudian berikhtiar. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Tugas ini adalah tugas yang paling utama. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ingin dari mereka rizki. Aku juga tidak ingin mereka memberikan makan kepadaku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Maha pemberi rizki, Ar-Razzaq, dzul quwwatil matin. Dan Allah itu punya kekuatan dan Allah itu sangat kokoh. Seakan-akan Allah katakan, jangan khawatirkan rizki kalian, yang penting kalian beribadah. Aku akan kasih rizki itu. Karena di ayat yang pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jelaskan tugas manusia itu yang paling utama adalah beribadah. Kemudian Allah setelah itu katakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Dan Allah itu kuat, Allah itu kokoh. Allah itu mampu menyampaikan rizki ini kepada siapa yang berhak menerimanya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita juga tidak boleh ya terlalu ekstrim dalam mengamalkan ayat ini. Kemudian kita beribadah saja, kemudian tidak bekerja. Tidak seperti itu. Kita juga diperintahkan untuk ikhtiar. Kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling Allah cintai. Itu pun masih harus bekerja. Iya, bekerja semampu kita. Yang penting jalannya halal. Maka rezeki Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Kenapa kita harus khawatir tidak mendapatkan rezeki? Hewan saja yang tidak punya akal, ya, seperti akalnya kita, itu saja dapat rezeki. Yang lemah-lemah, hewan-hewan yang lemah-lemah itu apakah tidak mendapatkan rezeki? Dia dapat rezeki. Dia bisa hidup. Kenapa kita khawatir? Bayi. Kita lihat bayi bisa apa sih?
Paling bisa menggerak-gerakkan kakinya, bisa menggerak-gerakkan tangannya, kemudian nangis. Dia bisa bekerja? Tidak bisa. Suruh berpikir bisa? Tidak bisa juga. Tapi bayi ada rizkinya. Datang rizki itu kepada bayi itu. Bisa melalui ayahnya, bisa melalui ibunya. Tapi rizki itu datang. Kenapa kita yang sudah diberikan kekuatan, sudah diberikan akal yang sehat, sudah diberikan kesempatan, ada teman-temannya, kenapa kita khawatir? Jangan sampai mengkhawatirkan masalah rizki. Khawatirkanlah amalan kita. Khawatirkanlah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha ya dengan usaha lahir maupun usaha batin agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita. Wallahu a'lam. Taib, yang berikutnya pertanyaannya ini satu halaman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz. Suali kasus takdir. Tentang takdir poligami. Ini kalau sudah poligami yang laki-laki bangun semua ini. Baik. Tentang takdir poligami. Pada seorang ummahat yang dimulai dengan aniaya, diancam poligami dengan cerai, diusir dari rumah jika tidak mau dipoligami, karena belum ada anak, usia pernikahan kurang lebih 5 tahun. Di tahun 1-3 berjuang garis 2. Promil berdua. Di tahun selanjutnya kurang peduli. Istri sendiri ke dokter, suami cari jalan lain, menikah lagi. Saat Desember usaha lagi terkatung-katung. Suami diam-diam menikah lagi tanpa ridho ortu suami tersebut. Setelah seminggu menikah ada kerugian usaha miliaran. Terancam tidak ada nafkah untuk beberapa bulan ke depan. Bagaimana sikap istri? Yang pertama, bertahankah atau istikharah jalan keluar terbaik untuk istrinya tersebut? Untuk istrinya tersebut diberikan jalan terbaik. Yang kedua, mohon doanya dari Ustadz yang semoga akan diberikan solusi terbaik. Amin. Bolehkah mengulang-ulang doa Nabi Yunus dengan hati sepanjang hari? Doa kesedihan. Allahumma inni as'aluka minal hammi wal hazan. Ini kebalik ini. Ya Allah, aku minta kekhawatiran dan kesedihan. Bukan as'aluka ya, a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa cemas dan rasa sedih. Ya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ya ini salah satu potret kehidupan rumah tangga di masyarakat kita. Para jamaah tidak bijaksana ya. Kita ingin poligami dengan cara yang seperti ini. Sebagai seorang suami, kalau ingin poligami sudah. Kalau ingin poligami lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik dengan syarat kita memang siap untuk melakukannya. Dan kita punya kepribadian yang kuat. Lakukan itu dengan baik. Tidak perlu ada ancaman-ancaman. Tidak perlu ada pengusiran dari rumah. Ya. Tidak perlu menyakiti hati istri. Tidak perlu. Lakukan poligami. Lakukan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Dengan memuliakan semua istri. Karena ketika poligami dilakukan dengan cara-cara seperti ini,
Akhirnya syariat poligami yang tercoreng. Inilah yang menjadikan poligami menjadi sangat dibenci oleh sebagian kaum muslimin sendiri. Karena banyak orang-orang yang melakukan praktek poligami menyelisih syariat. Untuk istri yang diberikan ujian seperti ini, maka yang pertama nasihat anak bersabar. Ini nasihat yang disampaikan oleh semua orang. Tapi memang ketika seseorang diuji dengan musibah, diuji dengan ujian-ujian yang berat, tidak ada pilihan yang baik untuk dia kecuali apa? Sabar. Kalau dia tidak sabar, maka akhirnya dia seperti orang yang sudah jatuh masih tertimpa tangga. Apakah dengan dia tidak sabar, akhirnya musibahnya akan hilang? Ujiannya akan langsung hilang? Kan enggak juga. Dia tetap mengalami ujian itu. Maka bersabarlah. Di tengah-tengah bersabar itu mintalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendengar permintaan-permintaan kita. Orang yang mengalami ujian yang berat seperti ini, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi dia kecuali mendekat kepada Allah. Mintalah agar Allah memperbaiki keadaannya. Karena tidak semua poligami itu buruk ya. Ada poligami yang mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya berapa? Siapa yang tahu? Beliau istrinya 11. Ditambah 1 budaknya beliau. Budak wanita Maria Al-Qibtiyah. Tapi semuanya merasa dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabatnya juga banyak yang poligami. Dan poligami yang mereka lakukan memang poligami yang sesuai dengan syariat. Akhirnya semuanya merasa dimuliakan. Di zaman kita pun ada orang-orang yang benar-benar bisa melakukan poligami dengan baik. Tapi itu tadi, jumlah mereka sedikit. Yang bisa menjalankan poligami dengan baik, jumlah mereka sedikit. Akhirnya yang terlihat poligami itu pasti buruk. Poligami itu pasti buruk. Akhirnya yang terlihat seperti itu. Tapi sebenarnya syariat Islam itu tidak mungkin datang dengan syariat yang keburukannya sama dengan kebaikannya. Tidak mungkin. Pasti kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Orang yang poligami itu istrinya ada gangguan perasaan, kecemburuan atau gangguan perasaan yang lainnya, itu pasti. Itulah sebagian kemudaratan yang ada pada poligami. Tapi jelas maslahatnya lebih besar. Jelas maslahatnya lebih besar. Kalau pintu ini ditutup, maka akhirnya banyak orang yang selingkuh dengan perzinaan. Akhirnya banyak orang yang selingkuh dengan perzinaan. Dan itu nyata. Ketika perzinaan tersebar, maka azab dari Allah Subhanahu wa taala mengancam seluruh masyarakat dan ini sangat membahayakan. Ya intinya para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Bagi yang bertanya, sabar. Kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan masalah-masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan itu dan mintalah arahan
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pilihan jalan terbaiknya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, pada bulan Rajab ini ada masjid yang mengamalkan zikir 70 kali. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Apakah ada dalilnya dan bagaimana sejarahnya muncul amalan ini? Syukran Ustaz. Wallahu a'lam, ana enggak tahu dalilnya dan ana juga tidak tahu sejarahnya. Tidak tahu sejarahnya. Coba tanya mereka apa dalil melakukan amalan tersebut. Bulan Rajab ini dia adalah bulan yang mulia. Tapi bukan berarti kita bebas ya untuk melakukan kreasi-kreasi amalan-amalan ibadah dengan sendiri. Tidak boleh ya. Kalau kita ingin memuliakan bulan Rajab, muliakanlah dengan amal-amal saleh yang sudah disyariatkan. Misalnya sholat di masjid berjamaah dengan lebih baik. Sholat-sholat sunnah rawatibnya ditingkatkan. Sholat malamnya ditingkatkan. Zikir-zikirnya, bacaan Al-Qur'annya ditingkatkan. Ya, kalau ingin menambah dengan sedekah, sedekahnya ditingkatkan di bulan Rajab ini. Bukan dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya. Jangan sampai kita melakukan sholat-sholat tertentu yang dikhususkan di bulan Rajab. Ya. Tidak seperti itu. Bulan Rajab juga bisa misalnya puasa-puasa sunnah dilakukan. Ketika kita puasa Senin di bulan Rajab, ya itu tidak seperti puasa Senin misalnya di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rajab itu lebih mulia daripada bulan Rabiul Awal. Maka lebih semangatlah untuk berpuasa Senin, berpuasa Kamis, begitu pula berpuasa Ayyamul Bid, atau kalau ada yang mampu lebih semangatlah dalam puasa Daud misalnya. Jadi amalan-amalan yang sudah jelas disyariatkan kita perbanyak di bulan Rajab ini. Karena kata para ulama, semakin mulia waktu maka semakin mulia amalan yang dilakukan di dalamnya. Ya, ini kaidah umum ya. Semakin mulia waktu maka semakin mulia amalan yang dilakukan di dalamnya. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lain? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada keponakan yang sudah menikah, badannya sehat dan kuat, tapi selalu meminta bantuan kita beberapa kali, tidak mau bekerja, apakah kita harus selalu memenuhi permintaannya? Apakah tidak berarti kita membuat dia manja sehingga hanya mengharapkan pemberian orang? Syukron. Iya, membantu orang bukan kewajiban. Apalagi ini keponakan. Dia punya orang tua. Dia punya orang tua. Dan anak yang sudah menikah, ya, itu sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Ini bagi yang perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, tanggung jawab kita itu sampai kapan? Sampai dia menikah. Ketika dia menikah, tanggung jawab beralih kepada suami. Yang banyak tidak diketahui itu yang laki-laki. Kapan orang tua punya kewajiban untuk menafkahi anak ini? Sampai kapan? Sampai dia balik. Sampai kapan jamaah? Sampai dia balik. Setelah balik orang tua sebenarnya tidak punya kewajiban untuk mencarikan nafkah anak itu. Setelah anak balik sebenarnya, ini sebenarnya, orang tua tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak. Anak harus cari sendiri.
Tapi bukan berarti orang tua tidak boleh menafkahi anaknya, bukan berarti demikian. Tapi kalau misalnya ada orang tua tidak mau menafkahi anaknya karena anaknya sudah balik, itu benar. Syariat membenarkannya. Dengan inilah anak akan menjadi dewasa. Tidak seperti orang-orang di zaman ini. Ya memang keadaan kita seperti ini. Kita susah untuk menyelisihi masyarakat kita. Kita di zaman ini memanjakan anak-anak kita, jelas. Bahkan sampai kuliah kita yang nanggung kuliahnya. Dan anak tidak punya semangat untuk mencari nafkah. Sambil kuliah, sambil mencari nafkah, itu pun tidak. Padahal sebenarnya orang tua itu kewajibannya sampai anaknya baligh. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan sampai dia menikah dengan seorang laki-laki. Apalagi ini keponakan ya, keponakan lebih lagi. Anak saja seperti itu, apalagi keponakan. Tapi itu bicara kewajiban. Kita di sini sedang bicara kewajiban. Bukan berarti kalau kita menafkahinya menjadi tidak boleh. Jadi seperti ini ya, kalau misalnya dia mampu untuk terus membantu dan dia ingin mendapatkan pahala dari bantuannya, ya silahkan. Tapi misalnya dia ingin memberhentikan bantuannya, dia ingin menjadikan orang tersebut prihatin sendiri. Dia ingin menjadikan orang tersebut terpaksa berusaha dengan keringatnya sendiri agar dia mendapatkan pelajaran. Akhirnya dia stop, ya itu juga tidak ada masalah. Itu pilihan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Saya baru berpisah dengan suami. Karena suami selingkuh dan memiliki akhlak yang buruk. Saya memiliki anak 3. Selama ini 3 tahun saya telah bersabar akan sikap suami. Tapi saat ini sudah tidak tahan dan memilih bercerai. Apa yang saya lakukan sudah tepat? Bagaimana meyakinkan diri ini bahwa ini adalah takdir Allah yang baik. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika seorang suami akhlaknya buruk, dia selingkuh, dan istrinya merasa khawatir kalau terus-terusan seperti itu, maka kerusakan akan semakin besar. Dibolehkan bagi istri yang demikian untuk menuntut cerai. Dibolehkan bagi istri yang demikian untuk menuntut cerai. Para jamaah, cerai itu solusi. Jangan diharamkan secara mutlak. Dalam semua keadaan tidak boleh cerai. Karena ada, dan ini terjadi. Ada orang-orang yang mempertahankan pernikahannya sampai stres. Sampai jiwanya tidak normal lagi. Karena mempertahankan tali pernikahan. Ini juga tidak baik. Karena ini malah berpengaruh buruk. Pengaruhnya lebih besar. Pengaruh buruknya lebih besar daripada maslahatnya. Kalau memang keadaannya sudah tidak bisa dipertahankan, ya sudah lakukan. Suami yang akhlaknya buruk, sudah berusaha untuk dinasehati, berusaha untuk disabari. Ternyata seperti itu terus. Sehingga menjadikan keadaan keluarga semakin lama semakin buruk. Ini juga beban mental. Ini juga mengganggu alam bawah sadar kita. Maka lebih baik pisah. Lebih baik pisah kalau keadaannya semakin buruk dan semakin buruk padahal kita sudah berusaha untuk memperbaikinya. Ya mudah-mudahan ini pilihan yang terbaik bagi penanya. Dan untuk meyakinkan bahwa ini adalah takdir Allah yang baik. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.
Takdir itu ada yang tidak baik memang. Wa bil qadari khairihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita iman bahwa ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik. Buruk dan baik ini berkaitan dengan hamba. Kalau takdirnya Allah ketika mentakdirkan itu semuanya baik. Perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk. Takdir itu kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan takdir itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mencatat bahwa pada hari sekian, pada hari ini, tanggal sekian, orang ini akan bercerai. Maka tulisan itu bukanlah keburukan. Tulisan itu bukanlah keburukan. Takdir itu bukan keburukan. Tapi ketika hal itu terjadi, ini dirasakan tidak enak oleh orangnya, oleh pelakunya. Inilah yang ada sisi buruknya. Jadi sisi buruknya itu ketika ada di makhluknya. Ketika Allah mentakdirkannya enggak ada sisi buruknya. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada maslahat-maslahatnya. Ada hikmah-hikmahnya. Jadi kenapa cerai misalnya? Bisa jadi dengan perceraian akhirnya kehidupan dia menjadi lebih baik. Memang dirasakan pada asalnya tidak enak. Tapi bisa jadi karena ketidakenaan tersebut akhirnya dia mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kehidupannya menjadi lebih mulia, lebih baik, kehidupannya menjadi lebih tenang, ya. Karena takdir ini. Jadi takdir itu ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keburukannya. Keburukannya kapan? Ketika dirasakan oleh makhluknya. Jadi makhluknya ada yang tidak senang ya karena itu ujian misalnya, musibah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusianya tidak baik. Tapi di sisi Allah ketika mentakdirkannya itu baik. Tidak ada keburukannya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kalau sudah keadaannya seperti ini ya sudah cerai, maka itu sudah dijalani, sudah jalani saja dan usahakan perceraian tersebut mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kondisikan diri kita ya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mendatangkan banyak kebaikan dari sesuatu yang kita benci. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi kalian benci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu tersebut. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian itu tidak tahu. Ya, intinya kondisikanlah keadaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan ya selama kita mengusahakannya dengan sebaik mungkin. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.